Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, bahagia, sehat selalu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Silahkan satuan kelas memimpin doa. Jaga doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Nah, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bu Indah punya salah satu lagu aja, silakan semuanya berdiri. Judulnya dari Sabang sampai Merauke. Ciptaannya siapa? Baiklah, kita mulai. Bisa sambil tepuk tangan boleh. Ikuti lagu pada video yang Bunda bacakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, bersama harimu Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Indah ingin tanya kepada kalian. Alif, saat kamu berangkat ke sekolah, tempat apa saja yang kamu lewati dari rumah hingga sampai ke sekolah? Apakah mungkin kantor desa atau rumahnya siapa? Ya, rumahnya David. Iya, rumah Agan. Ya, bengkel. Langsung sekolah, berarti lurus saja, tidak ada beloknya ya. Ya, berarti Alif karena rumahnya di atas ini, jadi tinggal lurus. Terima kasih Alif. Saya ingin tanya yang agak jauh, Sevia. Mana saja Sevia yang kamu lewati, tempat-tempat mana? Atau belok atau kemana? Dari rumahnya Siva. Oh, lurus dari rumahnya Siva, lurus. Terus kemudian melewati rumahnya Topi. Lurus lagi atau belok? Lurus. Rumahnya Sevia ada di sebelah kiri sekolah kita sana ya. Jadi belok kanan untuk sampai ke sekolah kita. Terima kasih Sevia. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat komponen berpikir komputasional pada minggu yang lalu? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Posisi, Ya. Pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Yang terakhir apa? Algoritma. Nah, hari ini kita akan menerapkan salah satu atau 2 komponen berpikir komputasional dalam suatu dena. Nah, kita akan menerapkan komponen berpikir komputasional pada suatu dena.
Diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan secara runtuh tempat-tempat yang harus dilewati untuk menuju suatu tempat sesuai arahan atau petunjuk. Seperti tadi Sevia mau ke sekolah, dia melewati apa, kemudian belok ke kanan hingga sampai ke sekolah. Kemudian Alif karena rumahnya hanya lurus dari sekolah, tidak ada belok-beloknya, ya tetap lurus saja, tetapi dia melewati beberapa rumah dan bengkel. Seperti itu adalah salah satu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah menentukan strategi pilihan jalur dan perbaikan rute agar lebih efisien. Jadi diharapkan nanti kalian bisa memilih jalur atau strategi apabila ada perbaikan rute agar lebih efisien atau menghemat waktu. Baiklah, kita awali hari ini dengan tepuk siap belajar. Ya, sedia tepuk? Siap, sedia. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Mendengar. Mendengar. Mengingat. Fokus. ya berarti sudah fokus. Baiklah, hari ini Bu Indah punya sesuatu. Apa itu? Kira-kira apa sih ini? Tidak, kertas. Apa ya kertas ini isinya? Ataukah kosong ataukah ada sesuatu? Alif, Bu Indah minta tolong bantu Bu Indah bisa? Silahkan maju ke depan. Tolong pegangkan ya, Alif. Mungkin satu lagi, Aska. Ya, kita masuk ke depan Kak. Ya, coba pegangkan Kak. Yang atas sama yang bawah sebelah sini Kak. Gambar apa ini kira-kira ya? Dena. Iya, Dena. Sidomulyo 2. Indonesia. Ya. Terima kasih Alif dan Aska, silahkan duduk kembali. Dan saat ini yang kita tempati yaitu ada di kelas 6, kelas yang paling ujung sendiri dekat dengan gerbang. Saya ingin tanya, ada salah satu siswa, Febri, jika kamu ingin ke kamar mandi dari kelas kita sekarang ini, kelas mana saja yang kamu lewati? Kelas 2. Terus kemudian kelas 5. Kelas 3. Terus kemudian kelas 4. Coba Febri maju ke depan biar temannya tahu ditunjukkan. Dia tidak usah ditulis, tunjukkan saja. Kamu dari mana? Iya, dari kelas 6. Mau ke kamar mandi. Melewati mana saja? Ya. Kelas 5. Kemudian kelas 3. Kelas 4. Ya. Ya. Iya, belok ke kanan. Akhirnya sampailah. Terima kasih Febri. Tepuk tangan untuk Febri. Akhirnya sampai di kamar mandi. Paling kan biasanya saya lihat Aska mau ke kamar mandi saja sampai sini. Ke sini. Lebih jauh atau lebih dekat, Kak? Lebih jauh. Kata Aska lebih jauh. Kenapa Kak kok memilih yang lebih jauh? Sambil jalan-jalan ya? Oh iya. Sambil jalan-jalan Aska ke kamar mandinya lewat mana Kak kemarin Kak? Kok saya lihat sampai depan kantor. Silahkan. Lewat mana coba? Saya ingin tahu Aska, nggak apa-apa punya jalan yang berbeda. Dari sini ke kiri. Ya, dari mana? Coba jelaskan ke teman-temannya. Saya dari sini teman-teman melewati
belok ke kiri. Ya, belok ke kiri, kemudian lurus sampai depan musola ya. Terus kemudian kemana? Belok kanan baru sampai lebih jauh apa lebih dekat? Lebih jauh. Kenapa memilih yang lebih jauh? Kenapa? Asik. Oh, lebih jauh, lebih asik. Ya, terima kasih Aska atas jawabannya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Aska. Ada yang memilih lebih dekat seperti Febri, segera sampai. Ada yang memilih seperti Aska, lebih jauh, akhirnya juga sampai. Tapi Aska tadi apa? Lebih asik katanya kalau lebih jauh ya Kak ya. Tapi apakah itu efisien? Apakah itu tidak memakan waktu yang lebih banyak? Apakah memakan waktu yang lebih banyak sehingga tidak efisien? Nah, jadi dalam hal ini, apakah yang kalian pilih ketika mau menuju ke suatu tempat? Cari yang lebih dekat, cepat, atau yang lebih jauh, lama? Cepat, dekat. Siapa yang memilih cepat dan dekat? Wah, ya nggak apa-apa, beda pendapat tidak apa-apa. Ya silakan diturunkan. Kemungkinan Aska kemarin agak bosan, jadi jalan-jalan sebentar sambil ke kamar mandi ya. Nggak apa-apa. Ya lupa ya. Sebelum ke LKPD, sebelum ke lembaga kerja, ini tadi teman kalian sudah bisa menunjukkan rute atau tempat-tempat yang harus dilewati untuk menuju suatu tempat. Ini juga bisa kalian tuliskan dengan sebuah koordinat. Anggap saja yang bawah ini saya anggap kotak pertama namanya A, kotak kedua B, dan seterusnya ya. Ke atas saya beri angka 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian jika kalian ingin ke toilet siswa, toilet siswa yang mana? Yang 7. Coba Jessica. Yang mana? Toilet siswa ya. Di garis di kotak H. Di kotak H. Kemudian di koma di angka berapa? Di angka 7, lurus dengan angka 7. Berarti kalian bisa menuliskan H, 7. Berarti dari bawah kemudian sampai. Atau mungkin kalian merupakan garis E, garis ke atas ini garis horizontal adalah E, garis vertikalnya adalah Y. Jadi garis E dulu kemudian koma Y. Jadi ini E, koma Y, atau yang bawah dulu baru yang atas. Terus kemudian saya punya pertanyaan lagi. Musola. Siapa yang tahu koordinat musola? Angkat tangan. Oh iya, Alena dulu. 3,8. Ya, apakah betul? Betul. Betul, terima kasih. Silahkan duduk kembali Alena. Kemudian yang kedua, coba saya ingin tahu. Ini tidak pakai koordinat tapi dengan instruksi. Berarti misalkan lurus, kita mau ke toilet dari kelas 4, dari kelas 6 maksud saya, menuju ke toilet, ini jalan kita bagaimana? Lurus, kemudian belok kemana? Lurusnya berapa kali? Anggap saja panah yang atas ini ke atas, yang bawah ini ke bawah, di bawah. Kemudian yang ke sana
kita sepakati sampai mana ini? Kanan. Ini sampai kiri. Baiklah, Bu Indah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bu Indah punya satu masalah sebenarnya, hanya satu saja. Jadi minta tolong kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Sudah Bu Indah bagi kelompoknya. Lalu yang pertama, apa yang harus kalian lakukan yaitu membaca soal dengan teliti. Ingat, ikuti langkah-langkahnya. Yang kedua, pahami soal sebelum mengerjakan. Yang ketiga, kerjakan dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. Yang terakhir, tulis nama kelompokmu. Misalkan tadi kelompok 1 saya beri nama apa? Kode 1. Kelompok 2? Kode 2. Kelompok 3? Kode 3. Kelompok 4? Kode 4. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Itu lupa Bu Indah. Dan jawabanmu pada kertas manila. Kemarin sudah Bu Indah minta untuk bawa kertas manila. Kemudian nanti yang terakhir adalah dipresentasikan ke depan kelas bersama teman-teman atau kelompok kalian, teman-teman kelompok kalian. Kode 1 salah satu silakan maju ke depan. Jadi siapa kelompok kode 1? Oh sini ya. Kode 2. Kode 2 mana? 2 sini. Oh 2 sini. 3. Baik. Sama-sama. 3. 4 ya. Sama-sama. Yang digunakan adalah 1 lembar saja, 1 lembar manila. Ya, 1 lembar saja. Yang lainnya dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Ya, kelompok kode tengah. Berapa? Namanya siapa? Kalian bisa mengeluarkan yang lainnya, bisa mengeluarkan buku tulis kalian, membuka catatan minggu lalu sebagai referensi untuk mengerjakan LKP. Dengan menentukan solusi yang terbaik secara sistematis. Tidak usah langsung jawabannya saja. Nanti soalnya dibacakan ketika kamu presentasi ke depan, tapi jawabannya kamu agak besar saja biar teman-teman bisa membaca. Setelah hitungan ketiga, silakan alat tulisnya diletakkan semua kompos ke depan. Ayo diangkat tangannya, alat tulisnya diletakkan waktu sudah habis. Baiklah, tepuk fokus. Melihat, mendekat, mengingat, fokus.
rasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Terus terima kasih ya itu saja. Ya, terima kasih sudah mendengarkan berita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ dulu. Coba kelompok yang lain silakan menanggapi dari kelompok menanggapi hasil presentasi kelompok kode 1. Menurut kalian bagaimana? Silakan kelompok 2 menanggapi penampilan atau presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan salah satu mewakili siapa? Sevia? Ya, silakan sampaikan ke kelompok 1. Bagaimana menurutmu? Ya, tampilannya sudah bagus, berwarna-warni ya tadi. Untuk jawabannya bagaimana? Penyelesaian masalahnya, Sevia? Untuk kode 1, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Bagaimana kelompok 4? Penampilan dari kode 1, kelompok kode 1. Siapa yang menyampaikan? Ya, Siva. Bagaimana? Jawabannya bagaimana? Ayo dong. Menurut kelompok kami, belajar. Ya. Terus apa? Ya, jawabannya sudah lengkap. Terima kasih kelompok kode 4. Tampilannya sudah bagus, jawabannya sudah lengkap, terjawab semua tiga-tiganya ya. Adakah yang punya pendapat lain tidak sama dengan kode 1? Kelompok kode 1 silakan angkat tangan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin dari kelompok kode 3. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ada yang ditanya saja, angkat tangan. Kelompok 1 tidak ada? Tidak ada. Terima kasih kelompok kode 1. Tepuk tangan dulu. Oke, 1. Oh iya, Bunda punya sesuatu ini karena kamu sudah tampil presentasi secara bagus. Ya, Bunda akan memberikan sesuatu kepada kalian. Terima kasih Patrick. Terima kasih. Siapa ini? Alena. Terima kasih Nadia. Terima kasih Jessica. Terima kasih Raksa. Terima kasih juga untuk yang memberikan silakan kembali ke tempat duduk. Tadi siapa yang memberi tanggapan tadi? Sevia dan terima kasih Sevia. Ini untuk ribetnya bisa dikumpulkan. Yang paling banyak nanti dapat hadiah dari Bunda. Siapa tadi? Arif ya? Yang memberi tanggapan. Ya, selanjutnya penampilan dari kelompok berapa? Angkat tangan dulu. Saya tidak akan menunjuk karena nanti yang angkat tangan itu dapat apresiasi khusus. Oh iya, kode berapa? Ya. Oke, silakan kode 3 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok kode 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kode 3 akan mempresentasikan pekerjaan dari untuk soal yang pertama tadi ada jika kamu menjadi Lina, rute apa yang kamu pilih? Kita memilih rute C. Kenapa? Karena rute C lebih cepat sampai.
Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa kalian sudah menerapkan berpikir komputasional? Ya, apakah kalian sudah menerapkan komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan dijawab. Sudah apa belum? Ya, karena Lina telah memilih jalan yang benar atau apa itu adalah tapi adalah berpikir cepat dan tepat. Ya, terima kasih. Berpikir cepat dan tepat dengan menyampaikan detail yang tidak relevan. Jadi jika Lina fokus pada tujuannya pergi ke sekolah, dia langkah pertamanya order aplikasi ojek online, kemudian langsung menunjukkan mau ke sekolah seperti itu. Jadi dia mengabaikan hal-hal yang tidak relevan lainnya. Seperti itu mungkin maksudnya ya, Bu. Ya, terima kasih kelompok pada 3. Kelompok yang lain ingin menanggapi, silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Oh, ya silakan. Siapa dulu? Ibu Nadia. Ya, Nadia, silakan. Kenalkan dulu, nama saya Nadia, saya dari kelompok. Ya, saya dari kelompok itu. Ya, Perkenalkan menurut kelompok pada 1 sudah bagus. Oh iya, Tadi waktunya sudah habis, jadi waktu menerbari tapi Mas, tapi coba. terima kasih sudah bagus. Sangat kreatif. Ada boneka bumbu dan ada rumah dan ada tempelan soal. dibikin apa? Sangat kreatif sekali. Sangat kreatif sekali dari Kodim 1. Ya, sudah? Sudah. Terima kasih Nadia dari Kodim 1. Ya, pertama dong Nadia. Ya, sudah. Sangat kreatif, sudah bagus. Adalah buku. Oh, semuanya ditulis di situ. Sampai membuat itu belum selesai ya. Iya. Membuat DNA. Oh iya. Terima kasih. Membuat rutenya, dia membuat rutenya membayangkan bagaimana Lina nanti sampai ke sekolah itu melewati apa saja. Ya kalau melewati apa saja berarti termasuk salah satu berpikir komputasional yang apa tadi? Yang dengan instruksi mungkin Lina atau mungkin kamu sebagai Lina nanti bisa mengarahkan abang ojeknya kalau titiknya tidak tepat agak ke kanan sedikit bang, agak ke kiri sedikit mungkin seperti itu. Makanya tadi dibayangkan oleh Kodim 3 kemungkinan rutenya seperti ini. Terima kasih, kreatif sekali. Kekurangannya ya mungkin waktunya sudah habis, jadi ini pasti pakai pensil ya. Akhirnya yang belakang tidak kelihatan. Ini adalah rute anak-anak. Maksudnya Kodim 3 ini dia membuat rute. Oh, kira-kira Lina itu kalau jaraknya sekian, rumahnya sekian, ini rumahnya. Kreatif sekali. Terima kasih dari Kodim 3. Ada lagi yang ingin menyampaikan tanggapannya? Tidak ada. Terima kasih Kodim 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Oh ya, ini karena sudah berani presentasi lebih dulu seperti Kodim 1. Terima kasih Asna dari Indonesia. Terima kasih. Juga. Terima kasih. Nanti silakan dikasih jika sudah lupa. Tepuk tangan untuk semua. Baiklah anak-anak, dari apa yang telah kalian presentasikan, dari apa yang telah kalian sampaikan, bisa ditarik kesimpulan seperti apa? Jika seandainya kamu menjadi Lina, untuk apa yang kalian pilih? Untuk C.
Dengan apa? Kita memilih solusi yang tepat dan cepat tanpa memperhatikan hal-hal yang tidak tepat. Misalkan kalian ingin menuju ke sekolah, naik sepeda motor seperti Lina, bisa fokus. Tujuannya apa? Mau ke sekolah? Oh, yang pesan ojek online. Tujuannya kemana? Oh, ke sini. Seperti itu. Langsung fokus tanpa berpikir hal yang lainnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita berdiri semuanya dulu. Ayo tangan Dipindah, pinggul digoyang-goyang. lagunya naik beca ya. Hitungan ketiga kita mulai ikuti gerakan pindah. Ayo 1, 2, 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang. Rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disiram-siram, kaki menendang-nendang. Bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Silahkan kembali. Hari ini apa yang kita pelajari? Ya, kita belajar koordinasi. Bagus, Nadia belajar tentang zona. Nah, saat kita menentukan suatu tempat atau menuju ke suatu tempat, kita bisa menerapkan komponen-komponen berpikir komputasional untuk menemukan sebuah tempat yang tepat, akurat, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa berpikir logis dan sistematis. Baiklah, sekarang Bu Indah punya soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kalau yang ini bukan berkelompok ya. Soal evaluasi ini kerjakan sendiri-sendiri. Percaya pada kemampuan kalian sendiri. Waktunya kurang 1 menit. Letakkan angka tulisnya 1, 2, 3, angkat tangan. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum Bunda akhiri, Bunda ingin tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa? Karena bekerja kelompok, jadi kenal dengan yang lainnya. Karena kelompoknya berganti-ganti. Ya, bagus, Nadia. Apa Kaira? Oh iya, lebih dekat dengan teman-teman. Jadi dia lebih senang kalau berkelompok daripada belajar sendiri-sendiri. Ada lagi? Sudah? Memecahkan masalah dengan kelompoknya. Dia bisa mengerjakan dengan kelompoknya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, saya ingin salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa dulu. Siapa? Doa mulai. Doa selesai. Pesan Bunda, ketika kalian istirahat, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Ya, makan makanan ya. Kemudian apa lagi?
jalan yang lebih cepat, jangan muter dulu, karena itu memakan apa? Waktu. Ya, jadi kalian akan tertinggal pelajaran jika waktunya terbuang lama. Cukup sekian, Bunda Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.